Satu, saya ingin sampaikan pertama, kalau ingin memulai menghafal Quran, maka biasakan dulu untuk berusaha membaca dengan lancar. Itu akan memudahkan. Baca dulu, jangan buru-buru, tenang saja. Bahkan ketika Nabi ingin cepat-cepat bisa baca hafal Quran, kata Allah malah jangan buru-buru. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan cepat-cepat gerakan lidahmu untuk cepat menguasai bacaannya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kami yang akan himpun Al-Quran dalam jiwamu, cukup ikuti bacaan yang membacakan, kamu ikuti, kami buat kamu mampu mengikutinya. Siapa yang bacakan? Jibril. Ini menunjukkan guru. Nanti kalau Anda benar menghafalnya, gak usah buru-buru. Nanti ada orang yang saat dibacakan, seketika Allah tanamkan dalam jiwanya, seketika hafal. Sekali saja. Di pertama, latihan baca dulu. Usahakan sampai punya kemampuan baca itu 1 juz bisa selesai dalam 20 sampai 30 menit. Usahakan. Kalau tak mampu, 40 menit, 50 menit. Kalau bisa sampai ini 20, 30, 40, insya Allah akan lebih mudah hafal Quran 30 hari dalam 30 juz dalam 30 hari. Usahakan baca dulu, baca. Sekarang bagaimana cara menerapkan hafalannya? Pelan-pelan. Nanti Anda bisa di rumah nih, silakan praktekkan. Ya, Ashraf itu tidak datang ke Bekasi. Yang bimbing ibunya saja, di rumah sama ibunya, anak 7 tahun. Di rumah. Tapi konsisten, begitu dikerjakan hafal 30 juz dengan nomor, dengan halaman, dengan segalanya. Nanti insya Allah sesaat kita tunjukkan. Nah, setelah ingin memulai kemudian hafalan Qurannya, cari mushaf. Cari mushaf. Di sini ada mushaf, boleh pinjam? Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini. Oh, ini At-Taisir ya, jazakallahu khair. Ini At-Taisir. Ini mushaf yang kami coba hadirkan. Ini mushaf standar, mushaf Utsmani. Cuma nanti kami desain sisinya untuk memudahkan. Ada bagian kanan, kiri, nanti dengan tambahan-tambahan untuk memudahkan hafalan. Lihat sini, fokus. Setiap mushaf yang standar, baik menggunakan At-Taisir atau mushaf yang lainnya, itu insya Allah jumlah baris dalam halamannya itu akan sama. Setiap barisnya itu pasti ada, biasanya setiap halamannya 15 baris. Jadi kalau dihitung setiap halaman nih dari atas sampai bawah, itu jumlahnya umumnya pasti 15. Mushaf standar. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke bawah. Ada berapa baris? 15 baris. Rata-rata standarnya demikian, kecuali nanti halaman-halaman tertentu. Seperti Al-Baqarah yang pertama ya, 1 sampai 5. Yang lainnya rata-rata 15 baris. Jelas? Baik. Tenang sebentar. Dalam sehari kalau ingin hafal 30 hari, setelah kita konsisten dengan 4 syarat utama dan sekarang akan masuk ke hafalan, maka teknis menghafalnya kurang lebih seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Coba sisihkan 10 jam saja khusus untuk Al-Quran. Sehari berapa jam? 10 jam. Lihat, untuk 30 hari 30 juz. Kalau ingin 30 hari 30 juz, tolong sisihkan sehari 10 jam saja untuk Al-Quran. Satu hari berapa jam? 10 jam. Artinya kalau sehari cuma 5 jam, berarti bisa hafal 60 hari. Ya, sehari 2,5 jam, hafalnya ya 90 hari. Tapi kalau bisa sehari 10 jam, insya Allah Anda bisa dapatkan 30 hari 30 juz. 10 jam itu Masya Allah masih punya 14 jam untuk beraktivitas. Silakan 14 jam kerjakan yang lain. Istirahatnya, tidurnya, sholat sunnahnya, macam-macamnya. Ini kan kita mau bicara karantina 30 hari 30 juz. Walaupun di rumah 10 jam ambil, investasikan. Bagaimana menggunakan 10 jam ini? Ini yang mau saya sampaikan. Fokus baik-baik. Ini tadi mushaf tadi, perhatikan baik-baik. Setiap halamannya ada berapa baris? 15. Ingat, setiap halaman ada 15 baris. Setiap lembar ada 2 halaman. Tadi kan baik-baik. Lihat sini, ini mushaf. Ini 1 lembar nih ya. Bismillah. Boleh minta bantuan? Semoga Allah muliakan antum. Tolong pegangi mic-nya. Di sebelah sini. Tolong dekatkan ya ke mic-nya. Lihat sini, bismillah. Fokus. Ini 1 lembar. Ya. 1 lembar kanan dengan kiri, depan belakang 1 lembar. Kalau ini 1 halaman. Ini 1 halaman. Jadi kalau 1 lembar ada berapa halaman?
2 halaman. Satu halaman ada berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan sehari 10 jam saja untuk 1 juz. Saya ulang ya. Sehari 10 jam untuk 1 juz. Nah, 1 juz itu ada 10 lembar. Saya ulang ya. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, itulah 1 juz. 1 juz 10 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Jadi 1 juz itu ada berapa halaman? 20 halaman. Kalau 1 juz itu adalah kita dapatkan 10 jam dan 1 juz 10 lembar, berarti 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. Lihat sini. Saya turunkan lebih cepat. Kita ingin hafal 30 hari 30 juz. 1 harinya 10 jam. Dalam Al-Qur'an 30 juz itu 1 juznya sama dengan 10 lembar. Berarti kalau kita ingin 1 hari 10 jam, 1 juz 10 lembar, persamaannya berarti 1 lembarnya dihafalkan dalam 1 jam. 10 jam 10 lembar. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 jam 1 lembar. Fokus. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Berarti 1 jam berapa halaman? 2 halaman. Kita menghafalkan dalam 1 jam itu 2 halaman. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kita menghafalkan 2 halaman berapa menit? 60 menit. Kalau 60 menit untuk 2 halaman, berarti 1 halamannya berapa menit? 30 menit. 1 halaman kita hafalkan dalam 30 menit. Masih ingat tadi? 1 halaman ada berapa baris? 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, berarti 1 barisnya kita dapatkan 2 menit. 30, lihat. 30 menit dibagi 15. 1 halaman 15 baris. Berarti dalam setiap 1 barisnya kita membutuhkan waktu 2 menit untuk menghafal 1 baris. 1 baris itu nggak banyak. 1 menit pun nggak nyampe. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi 1 baris. Hudal lil muttaqin. Apakah ada 2 menit? Tidak. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan 2 menit, apalagi kalau rajin baca. Baca. Makanya tadi saya katakan dari awal, coba biasakan baca sampai kita lancar baca. Kalau sudah lancar, menghafalnya mudah. Jangankan mau menghafal, sering baca itu, mau dihafalkan sudah hafal. Coba, kenapa banyak orang-orang sekarang, bahkan dulu hafal Yasin? Padahal nggak pernah berusaha menghafal. Karena sering dibaca, baca, hafal. Karena itu awal membiasakan membaca supaya kemudian bisa lancar, itulah yang menjadikan kemudian kita bisa mudah untuk menghafalkannya. Jadi 1 lembarnya ada 2 halaman, 1 halaman 15 baris, setiap barisnya 2 menit. Kalau konsisten setiap baris 2 menit, maka insya Allah dalam 30 hari Anda akan menamatkan 30 juz. Bahkan yang paling dahsyat, ada nih anak-anak, kamu hafal berapa hari? 23 hari. Kamu berapa hari? 24 hari. Ada yang 23 hari, 24 hari, 21 hari. Rekor paling cepat 7 hari. 7 hari. Karena kebiasaan dan cintanya kepada Al-Quran. Nah, apakah setiap yang lancar bacaannya menghafal seperti ini bisa hafal 30 hari? Belum tentu. Karena ada 4 syarat yang lainnya. Saya percepat. 1 adalah keikhlasan, ikhlas. Lakukan karena Allah. Termasuk jangan pernah terlintas menghafal Quran pengen jadi hafid. Kalau pengen jadi hafid, gak usah menghafal Quran, ganti nama jadi hafid. Perempuannya hafidzah. Lalu fotolah samping boneka hafid dan hafidzah. Sudah, ikhlas lillah. Mau dikasih berapa juz pun terserah, yang penting saya cari pahala. 2, fokus. Gunakan fokus. Kalau kita menatap saja, maka yang dihasilkan 20%. Mendengar saja 40%. Mendengar, menatap, dan fokus itu 100%. Sudah penelitian. Yang ketiga, jadikan Quran sebagai prioritas. Kalau Anda bekerja sebagai prioritas, bisa berangkat gelap, pulang gelap. Sebelum subuh sudah berangkat kerja. Malam-malam pulang. Untuk apa? Dapat sesuatu, prioritas bisa dikerjakan. Kalau Quran sudah jadi prioritas, maka insya Allah lebih cepat kita dapatkan. Yang keempat, ini yang terakhir, ini yang paling penting.
bergaul dengan teman-teman yang satu visi, duduk di lingkungan yang dekat dengan ahli Quran. Siapkan, jangan sendirian. Kalau bisa cari partner untuk memudahkan kita untuk mendapatkan Al-Quran yang kita harapkan. Saya ingin sampaikan terakhir, ada orang Turki hidupnya cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya dia menuliskan mushaf dengan tangannya sendiri. Dia baca Quran dari situ sampai kemudian wafat. Singkatnya, setelah wafat, ini kisah nyata, setelah wafat, ini nyata luar biasa. Setelah wafat, mushafnya kemudian tidak ditemukan. Anaknya saat menunaikan haji di Madinah, tiba-tiba kemudian masuk ke satu toko, ditemukanlah mushaf bapaknya di situ dalam tulisan tangan. Heran, ini dari mana mushaf? Kata orang ini, saya temukan dari seorang penjaga kubur yang datang ke sini dari satu kuburan menjual mushaf ini karena menginginkan satu kebutuhan. Mana orangnya? Ketika dikejar bertemu dengan orang itu, dikejarlah. Dari mana kamu temukan mushaf ini? Kata orang ini, dari satu kuburan, saya gali di atasnya ada mushaf. Begitu diajak kemana? Di mana tunjukkan kuburannya? Diantarkan ke sana. Begitu dibuka, ternyata kelihatan jasad bapaknya masih utuh. Yang tidak banyak orang tahu, bapaknya ini dikuburkan di Turki. Tiba-tiba munculnya di Baqi, di kota Nabi. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan diwafatkan bersama yang paling dicintai. Kalau dia cinta dengan Rasulullah, dia akan bertemu dengan Rasulullah. Dia cinta dengan Al-Quran, maka dia akan disatukan dengan Qurannya dan menjadi syafaat untuk kehidupannya sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kita semua.